Shalom saudaraku, bagaimana kabar saudara di hari ini? Saya berharap saudara tetap mampu untuk menaklukkan segala tantangan kehidupan saudara meskipun kita mengalami berbagai macam persoalan karena merebaknya COVID-19. Dan saat ini mari kita bersama menghayati firman Tuhan yang membuat kita dikuatkan dan dihibur. Dan firman Tuhan saat ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini dengan tema berani tampil beda. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan di saat ini adalah mengenai kehidupan yang kudus, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada bacaan kita saat ini. Berbicara mengenai kehidupan yang kudus, tentu bukan sebuah perkara yang mudah dalam kehidupan kita ini. Menjaga kekudusan kehidupan kita bukan perkara yang sepele untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa tantangan dalam kehidupan kita ketika kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Yang pertama adalah adanya godaan untuk larut dengan segala sesuatu seperti kehidupan dunia ini. Kita hidup kudus, ada banyak tantangan, godaan yang menarik yang membuat kita ingin mengikutinya. Misalkan adanya video-video porno, adanya tawaran untuk kita ikut dalam korupsi, untuk hal-hal yang lain yang tidak dengan mudah bisa kita tolak. Tantangan pertama adalah godaan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita akan dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Karena sikap hidup kita itu berbeda dengan sikap hidup orang lain. Kita dianggap aneh, kita dianggap tidak seperti mereka. Oleh karena itu kemudian kita tidak dianggap oleh lingkungan di mana kita berada. Karena kita dianggap tidak menjadi support system dalam kehidupan mereka. Itu adalah konsekuensi yang akan kita alami ketika kita menjaga kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, lalu pertanyaan yang penting adalah bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan hidup kita. Yang pertama adalah kita respect dengan kehidupan ini. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan, menjalani kehidupan kita yang diamanatkan oleh Tuhan dengan baik. Rasul Paulus mengatakan dalam bagian pengajarannya yang lain adalah, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh karena itu, lihatlah, hidup kita bukanlah hidup kita lagi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup kita adalah bahwa hidup kita itu tidak tergantung dari orang lain. Jadi kalau hidup kita tergantung, maka apa kata orang lain itu mau tidak mau kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak tergantung dari orang itu, maka kita bisa berani berkata tidak terhadap apa yang dia inginkan untuk kita lakukan. Oleh karena itu, menjadi orang yang mandiri adalah sesuatu yang penting. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di bagian bacaan yang lain dalam Roma 12 ayat yang kedua, mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bacaan kita saat ini yang diambilkan dari Roma 12 ayatnya yang kedua.
Dengan dasar ini, ketika kita hidup dalam hikmat dari Allah, maka kita akan tahu, kita akan dituntun oleh Roh untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang menjadi kehendak Tuhan, dan mana yang tidak. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, itu fokus kita kepada Allah, bukan kepada manusia dengan manusia. Ketika kita berfokus kepada Allah, maka kemudian kita berani tampil beda. Berani tampil beda bukan berarti serba nganai-nganai, serba waton suloyo, tidak. Tetapi berbeda berdasarkan hikmat dari Allah. Sebagai penutup, ada sebuah quote yang saya dapat dari internet yang bisa menjadi penguatan juga bagi kehidupan kita. Yang demikian, menjadi berbeda itu baik. Itu berarti kita cukup berani untuk menjadi diri kita sendiri. Tuhan memberkati saudara sekalian dalam setiap tanggung jawab dan aktivitas saudara masing-masing. Amin. Saudara, kita akan menutup Gembala Menyapa edisi saat ini dengan mohon berkat dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjaga kekudusan hidup kita, menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada kami supaya kami menjaga kekudusan hidup kami. Karena hidup kami bukanlah milik kami lagi, tetapi Kristus yang berdiam dalam diri kami. Tapi itu bukan hal yang mudah ya Tuhan untuk kami lakukan. Karena ada banyak godaan yang membuat kami jatuh ke dalam kehidupan yang tidak kudus. Ketika kami menjaga kekudusan, maka kami punya konsekuensi dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kami, karena kami dianggap sebagai sosok yang aneh, sebagai sosok yang sok-sokan, yang tidak bisa mendukung mereka dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon hikmat-Mu, untuk kami bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara, demikianlah Gembala Menyapa edisi kita saat ini. Mari kita dukung terus supaya Gembala Menyapa ini menjadi lebih berdampak bagi sesama kita dengan cara ketik like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.